Bab 4. Bukankah semua agama adalah sama? Orang-orang yang menganut teori ketidakpedulian agama sering berkata bahwa semua agama adalah sama. Memang kita bisa hidup tanpa peduli tentang agama. Kita bisa ke sekolah, mendapat pekerjaan, melahirkan anak, walaupun kita tidak mengenal agama. Namun, Tuhan Yesus berfirman, manusia hidup bukan dari roti saja. Seandainya manusia hanya terdiri dari tubuh saja, kita bisa hidup hanya dengan roti saja. Namun manusia harus makan kebenaran untuk hidup. Oleh karena itu, demi roh kita harus mencari untuk mengetahui apakah ada kebenaran dalam agama itu. Jikalau memang semua agama sama, kita tidak perlu memberitakan Injil. Di sini, saya mau menyatakan kesimpulan dulu, yaitu bahwa tidak semua agama sama. Perbedaannya seperti langit dan bumi, kerajaan surga dan neraka, Allah dan manusia. Apabila manusia dibagi dalam dua tipe, pertama, agama yang mencari kebenaran. Kedua, agama yang telah mendapat kebenaran dan sedang memberitakannya. Keduanya pun sudah besar perbedaannya. Satu telah mendapat jawaban, dan satunya lagi masih berusaha untuk mendapatkannya. Jauh sangat berbeda. Kemudian ada agama sinkretisme. Semuanya dicampur, diambil yang baik saja. Saya pernah pergi ke Cheong Ha Dong di Gunung Jiri dan bertemu dengan seorang penganut Tao. Saya ingin tahu mereka percaya apa. Kami berbincang-bincang setengah hari. Nama agama mereka adalah Kebenaran Kesatuan Kongfucu, Buddha dan Zen. Namanya saja sangat rumit. Kongfucu yang utama, di situ ditambahkan Buddha dan Zen. Mereka ingin menyatukan semuanya. Saya bertanya, mengapa agama Kristen tidak termasuk di dalamnya? Ia menjelaskan bahwa unsur agama Kristen ada kemiripan dengan unsur Zen, maka sudah termasuk dalam Zen. Mereka tidak melihat secara keseluruhan satu agama pun, sehingga terjadi hal seperti itu. Agama Buddha memiliki sistem sendiri dan sama sekali tidak bisa tercampur dengan yang lain. Agama Buddha mengajarkan apa akan dijelaskan pada kesempatan lain. Agama Buddha tidak sama dengan agama Kristen. Kongfucu tidak dapat disamakan dengan agama Buddha. Agama Islam tidak dapat disamakan dengan agama Kristen. Bahkan agama Kristen Protestan tidak sama dengan agama Katolik. Orang-orang bisa berpendapat bahwa semua agama adalah sama karena semua agama mengajarkan manusia supaya hidup dengan berbuat baik. Namun, apa yang diajarkan agama bukan hanya untuk hidup dengan berbuat baik. Agama memberikan makna hidup dalam seluruh kehidupan manusia. Kita harus memeriksa secara teliti tentang apa yang diajarkan agama itu. Hanya untuk mengerti agama Kristen dengan benar, ada orang-orang yang belajar selama 7 tahun, bahkan lebih. Andai kata orang pergi ke wihara hanya 2 kali dalam sebulan, dan ia dapat mengerti tentang agama Buddha, para biksu tidak perlu cemas. Kita tidak boleh mengatakan bahwa semua agama sama. Itu sikap yang sangat kurang serius. Agama Buddha mengatakan tentang apa? Agama Kristen mengatakan tentang apa? Agama Islam mengatakan tentang apa? Paling tidak, hal itu perlu dipikirkan. Mengetahui setiap agama mengatakan tentang apa dan membandingkan satu sama lain bukan hal yang sia-sia, melainkan hal yang sangat berharga. Agama dapat dibagi menurut asal-usul permulaannya untuk mengetahui apa perbedaannya. Hampir semua agama berasal dari daerah timur. Ketika ilmu pengetahuan dan filosofi berkembang di daerah barat, agama berkembang di daerah timur. Ada juga perkataan terang dari timur. Pertama, di sekitar sungai Indus dan sungai Gangga di India, ada agama yang mengembangkan budaya India, yaitu agama Brahman. Dari akar agama Brahman, muncul agama Buddha. Setelah keluar agama Buddha, sisanya menjadi agama Hindu. Kemudian, agama Jain dan agama Sikh juga berasal dari situ. 4 agama berasal dari akar agama Brahman. Dari budaya Indus, Gangga muncul suatu agama yang besar di dunia. Satu akar lagi di sekitar sungai Efrat, Mesopotamia, di daerah Ur-Kasdim. Ada seorang yang bernama Abraham. Ia bertemu dengan Tuhan Allah. Berasal dari situ, ada beberapa agama yang menggunakan bersama-sama Alkitab Perjanjian Lama. Agama Kristen menuruti pengajaran Abraham, Daud, dan Yesus Kristus. Agama Yahudi tidak mengakui Perjanjian Baru. Mereka hanya mengakui Perjanjian Lama dan Talmud untuk menjaga iman mereka. Katolik Roma menambahkan beberapa Alkitab di atas 66 kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini semua berasal dari sekitar sungai Efrat, Mesopotamia. Kemudian agama Islam menambahkan Quran di atas Perjanjian Lama. Cukup banyak orang menganut agama Islam. Mereka menambah cerita seseorang di samping Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 8 agama besar di dunia, 4 agama yang berasal dari akarnya agama Brahman, yaitu
agama Buddha, agama Hindu, agama Jain, dan agama Sikh. 4 agama yang percaya Tuhan Allah yang dipercayai oleh Abraham, yaitu agama Kristen, agama Yahudi, agama Islam, dan agama Katolik. Selain ini, masih ada agama-agama yang kecil. Mereka adalah agama yang sesat atau agama yang baru, agama sinkretisme, dan agama takhayul. Kelihatannya agama-agama di dunia rumit, tetapi kalau kita berbicara berdasarkan pada akar yang besar, dapat dikatakan hanya 2. Agama besar yang berasal dari sungai Idrus Gangga dan agama yang berasal dari Abraham yang percaya kepada Allah. Orang-orang di daerah timur disebut suku Sem secara antropologi budaya. Sem adalah anak sulung dari 3 laki-laki Nuh. Sem adalah nenek moyang bagi orang Asyur, Elam, dan seluruh orang-orang timur. Pembagian bahasa juga menggolongkan bahasa Semit atau Sem. Dari suku Semlah mulai semua agama. Namun, Siddhartha Gautama bukan berasal dari suku Sem. Ia tinggal di daerah timur, tetapi keturunan suku Aryan yang dekat ke orang-orang Jerman. Suku Aryan yang tinggal di Asia Tengah maju ke arah barat, menetap di daerah barat daya menjadi Aryan India. Orang-orang yang terus maju ke arah barat dan menjadi Aryan Jerman. Oleh karena itu, Aryan Jerman dan Aryan India memiliki kemiripan dalam gaya pemikiran. Ada orang yang menganggap bahwa 2 agama ini berbeda sedikit, tetapi perbedaan antara 2 agama ini sangat besar. Perbedaannya apa? Agama-agama yang berasal dari Indus Gangga adalah agama usaha, agama kekuatan sendiri, dan agama pencari. Agama yang berusaha mengejar kebenaran, dan agama yang berusaha untuk mencari kebenaran. Sedangkan agama Kristen, agama Yahudi, agama Islam, dan agama Katolik tidak ada orang yang mencari kebenaran. Mengapa? Mereka telah memiliki kebenaran, telah menerima kebenaran dari Allah. Dengan kata lain, agama ini disebut agama wahyu. Oleh karena itu, mereka berkata bahwa kami telah menerima wahyu dari atas. Percayalah, wahyu yang telah kami terima. Supaya kaum biasa mudah mengerti, 2 agama ini dapat disebut sebagai agama pencarian dan agama penginjilan. Begitulah perbedaan 2 agama itu, seperti perbedaan langit dan bumi, berbeda asal-usulnya dan berbeda akibatnya. Sebelum Injil masuk ke daerah barat, kebanyakan suku Anglo-Saxon dan suku Viking di Inggris adalah bajak laut. Namun, setelah kabar baik masuk ke tanah Inggris, mereka berubah. Ketika kita melihat sebuah agama, kita dapat mengamati agama itu dan buah apa yang dihasilkan di negeri itu. Secara garis besar, dunia dapat dibagi dengan 4 daerah agama. Agama Buddha tersebar di Asia Tenggara, sebagian RSC, Korea, dan Jepang. Agama Islam tersebar di daerah Timur Tengah. Agama Kristen tersebar di daerah Eropa Utara, Amerika Serikat, Australia, dan New Zealand. Agama Katolik tersebar di daerah Eropa Selatan dan Amerika Selatan. Orang-orang yang sudah memiliki pandangan dunia tidak sulit mengetahui agama apa yang berperan penting dalam pengembangan sejarah, agama apa yang mengembangkan manusia ke arah yang baik, dalam agama apa peradaban dan budaya yang indah bertumbuh. Dengan kata lain, karena ada buahnya, tidak sulit mengetahui tentang pohonnya. Supaya manusia mengetahui secara benar, Tuhan telah berfirman tentang Tuhan yang supernatural melalui rasio manusia. Itulah wahyu. Wahyu ini tidak logis. Wahyu yang melebihi rasio diberikan kepada manusia. Wahyu yang manusia dapatkan bukan ditemukan oleh usaha manusia, melainkan Tuhan Allah memperlihatkan atau menyatakan kepada manusia. Kita mempercayai itu sebagai wahyu Allah.